Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Lutfi Amanda dengan nomor induk mahasiswa 20 10 30 1112 modul anatomi dasar dari Prodi Fisioterapi kelompok B3. Video ini saya ajukan untuk memenuhi tugas praktikum yang diampu oleh Ibu Dika Rizky Imania. Baik, pertama saya akan menjelaskan mengenai osteologi pada ekstremitas bawah. Ini di pelvic atau di hip joint itu ada pertemuan antara acetabulum dengan kaput femur. Nah, letaknya ada di sini. Kemudian di bawah ini adalah tulang femur. Kemudian ini yang bergerak ini adalah patella. Kemudian di samping ini ada tonjolan, yaitu epicondylus lateral. Kemudian tonjolan yang ada di sini, ini adalah epicondylus medial. Kemudian di lutut di bagian bawah, ini ada tonjolan, yaitu tuberositas tibia. Kemudian di bawah lagi ini ada anterior crest pada tibia, yang artinya tulang tibia. Nah, kemudian ada yang menonjol. Ini adalah kaput dari fibula, yaitu malleolus lateral. Kemudian yang tonjolan sebelah sini, ini adalah malleolus medial. Nah, malleolus lateral ini yang lurus dengan kaput dari fibula. Kemudian jika yang malleolus medial ini yang dimiliki oleh tulang tibia. Kemudian di depan tulang tibia ini ada talus. Nah, kemudian ini adalah ini ada talus, kemudian ada navicular, kemudian ini adalah tumit atau calcaneus. Kemudian lurus dengan metatarsal kelima, paling pinggir itu ada tonjolan, kemudian ada cekungan, kemudian diluruskan ini di sini itu ada kuboid. Nah, kuboid itu yang lurus dengan metatarsal keempat. Kemudian setelah kuboid ini ada cuneiform lateral. Nah, cuneiform lateral ini lurus dengan metatarsal ke-3. Kemudian cuneiform intermedial ini lurus dengan metatarsal ke-2. Kemudian cuneiform medial ini lurus dengan metatarsal ke-1. Kemudian ini adalah metatarsal ke-1, metatarsal ke-2, metatarsal ke-3, ke-4, dan metatarsal ke-5. Kemudian ke palang. Untuk ibu jari itu hanya ada 2, yaitu superior dan inferior. Sedangkan di jari-jari ke-2 sampai ke-5 itu dia memiliki 3, yaitu superior, medial, inferior. Superior, medial, inferior. Superior, medial, inferior. Superior, medial, inferior. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai artrologi atau sendi, di mana sendi itu artinya pertemuan antar tulang. Pertama, ini ada yang di pelvic. Di pelvic ini ada pertemuan antar acetabulum dengan kaput pada femur yang dinamakan dengan hip joint. Kemudian untuk dini ini ada 3 sendi, yaitu antara patella bertemu dengan femur, ini adalah patellofemoralis joint. Kemudian tulang femur bertemu dengan tibia, ini
femur bertemu dengan tulang tibia, ini dinamakan dengan tibiofemoralis joint. Kemudian antara tulang tibia dengan fibula ini dinamakan dengan sendi superior tibiofibular joint. Kemudian untuk yang di bawah ini pertemuan dari tibia dengan talus ini dinamakan dengan ankle joint. Kemudian pertemuan tibia dengan fibular karena tadi bagian atas ini dinamakan superior tibiofibular joint, karena sekarang di bawah ini dinamakan dengan tibiofibular inferior joint. Kemudian antara navicular, cuneiform, cuboid bertemu dengan metatarsal itu dinamakan dengan tarso-metatarsal. Kemudian metatarsal bertemu dengan palang. Ini disebut dengan sendi metatarso-palangeal. Kemudian di palang ini ada PMP dan DMP. PMP itu proximal metatarsal phalangeal joint. Di sini. Nah, kemudian ini adalah interpalang. Nah, interpalang ini ada proksimal dan distal. Jadi di interpalang itu di bagian bawah ini proksimal, kemudian di atas ini adalah distal metatarso-phalangeal joint. Baik, yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai muscle atau otot pada ekstremitas bawah atau lower ekstremitas. Di bagian paha, di tengah, ini adalah otot yang dinamakan dengan otot rectus femoris. Kemudian di bagian pinggir, di sini, ini terdapat otot yang dinamakan dengan vastus lateral muscle. Kemudian di bagian medial ini disebut dengan vastus medial muscle. Kemudian menyilang dari trochanter mayor menuju epicondylus medial, ini terdapat otot yang dinamakan dengan otot sartorius. Kemudian di bagian medial, ini terdapat otot yang dinamakan dengan adductor longus muscle. Kemudian di bagian lateral sini, ini adalah lateral yang menuju epicondylus lateral. Ini adalah otot tensor fasciolata. Kemudian di bawah dia itu crest anterior pada tibia. Nah, di samping tibialis anterior untuk gerakan dorso di samping tibialis anterior itu ada untuk gerakan dorsofleksi pada ankle. Kemudian di samping lateral sini ini ada otot yang dinamakan dengan peroneus longus dan peroneus brevis. Kemudian turun ke bawah ini di dekat ibu jari, turun di area metatarsal ini ada otot yang dinamakan dengan flexor hallucis brevis. Kemudian di pinggir di metatarsal kelima ini ada otot yang dinamakan dengan flexor digitimini brevis. Kemudian menyilang antara phalangeal 1 sampai phalangeal 5, ini terdapat otot yang dinamakan dengan adductor hallucis. Sekarang otot-otot tadi yang pertama itu otot-otot di bagian depan.
Kemudian sekarang saya akan menjelaskan otot-otot di bagian belakang. Nah, di pantat ini ada otot yang dinamakan dengan gluteus maximus. Kemudian di samping ini adalah gluteus minimus. Nah, di dalam gluteus maximus ini ada otot yang dinamakan dengan gluteus medius. Kemudian ada grup otot hamstring. Nah, di sini di bagian ini, pada bagian ini, bagian belakang ini adalah bicep femoralis. Nah, ini adalah bicep femoralis. Kemudian di bagian tengah ini adalah semitendinosus. Kemudian di bagian medial, sini ini adalah semimembranosus. Jadi ini adalah bicep femoris, kemudian semitendinosus, lalu semimembranosus. Kemudian turun ini ada dari otot gastrok. Ini ada otot gastrok di betis. Kemudian di bawah lagi ini adalah tendon Achilles. Nah, ini adalah tendon Achilles. Kemudian otot-otot di telapak kaki. Ini ada flexor digitorum brevis. Ini adalah flexor digitorum brevis untuk gerakan fleksi. Nah, kemudian ada flexor hallucis brevis. Kemudian paling pinggir ini adalah flexor digitimini. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.